hari ini saya akan puterin satu video tentang salah satu tokoh yaitu Hugeng Iman Santoso, dan saya minta nih kepada kalian untuk mengidentifikasi nilai-nilai berakhlak dari video tersebut. Mari kita mainkan videonya. Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai terdengar ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup melakukan pembaruan struktur organisasi di tubuh kepolisian. Istilah Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau AKRI diubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri melalui Kepres nomor 52 tahun 1969. Selain itu, istilah Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia turut diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Melalui perubahan ini, Polri sepenuhnya berdiri sendiri dan bisa menjalankan fungsinya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat tanpa intervensi. Kebijakan lain dari periode kepemimpinan Hugeng di Polri yang hingga kini terus diterapkan adalah penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor. Berbekal kebiasaannya turun ke lapangan dan melihat realitas tingginya angka kematian akibat kecelakaan sepeda motor, Hugeng terilhami untuk mencetuskan kebijakan ini. Kebijakan mewajibkan pemakaian helm bagi pengguna sepeda motor ini sempat menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menuding Hugeng hendak mengintervensi hak dan wewenang DPR. Sebagai pemimpin tertinggi kepolisian, sosok Hugeng kala itu dinilai sejumlah kalangan mampu mempresentasikan seorang polisi sipil yang dekat dengan masyarakat. Selain terbuka dengan pers, keaktifan Hugeng bermain musik bersama grup The Hawaiian Seniors sempat membuatnya dijuluki The Singing General. Dengan menyanyi sembari menggunakan seragam polisi lengkap, Jenderal Hugeng berhasil menghapus kesan sangar yang biasa melekat pada aparat kepolisian. Selama menjabat Kapolri, integritas sosok Hugeng terus diuji melalui beberapa kasus yang ia tangani. Sosoknya yang dikenal tak mempan disogok seolah menjadi antitesis dari rezim kepemimpinan Presiden Soeharto saat itu. Salah satu kasus yang ditangani Hugeng adalah penyelundupan mobil mewah oleh Robi Cahyadi. Hasil investigasi yang dilakukan, tim kepolisian berhasil membongkar jaringan yang lebih besar di balik aksi penyelundupan yang dilakukan Robi Cahyadi. Jaringan melibatkan sejumlah nama pejabat seperti Kepala Badan Intelijen Sutopo Yuwono dan Kepala Dinas Penyelundupan Bea Cukai Tanjung Priok Abu Kiswo. Pasca penanganan kasus Robi Cahyadi dan Sung Kuning, isu pencopotan Jenderal Hugeng dari jabatan Kapolri santer terdengar. Melalui Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Maraden Panggabean, Hugeng diberikan surat pemberitahuan sekaligus penunjukannya sebagai Duta Besar Kerajaan Belgia. Saat akhirnya bertemu Soeharto, penguasa Orde Baru itu tetap menawarkan jabatan Duta Besar kepada Hugeng dengan alasan tak ada lagi tempat baginya di Indonesia. Mendengar pernyataan Soeharto ini, Jenderal Hugeng dengan lapang dada memilih keluar dari institusi Polri. Itu tadi video dari Hugeng Iman Santoso. Nah, bisa dimulai dari Mbak Nisa untuk memaparkan nilai berakhlak yang ada di video tersebut. Dan nanti bisa dilanjutkan oleh yang lain. Oke Mbak Ita, makasih. Nah, teman-teman, salah satu nilai yang bisa kita petik dari kisah Jenderal Hugeng yaitu nilai loyalitas. Jenderal Hugeng pernah menolak tawaran menjadi duta besar sebanyak 2 kali. Beliau beralasan mengemban tugas menjadi duta besar bukan pilihan yang tepat. Beliau siap untuk ditugaskan apapun. Menurut beliau, menjadi dubes kerjanya hanya seremonial belaka, seperti bertemu dengan perwakilan pemerintah negara asing sambil makan dan minum. Padahal di negara kita ini masih banyak sekali rakyat yang kesulitan hidupnya, untuk makan saja sulit. Oke, selanjutnya, Mas Rido. Sikap akuntabelnya dalam berintegritas tokoh Hugeng konsisten dalam melaksanakan tugasnya, menjadi polisi yang jujur, tidak ada kompromi, mafia kejahatan. Beliau berucap sesuai apa yang diperbuat, dengan sikap itu dipercaya untuk memimpin melaksanakan tugas di Kapolri, sehingga sikap akuntabel terbentuk di jiwa seorang tokoh jenderal, yaitu Jenderal Hugeng tersebut. Mungkin itu semua pengetahuan masalahnya sikap akuntabelnya. Oke. Ya, terima kasih Mas Rido. Jadi setelah menonton video tersebut, nilai yang bisa saya tangkap adalah nilai loyal. Dibuktikan dengan beliau secara tegas menolak gratifikasi. Selain itu, beliau juga terlibat dalam penandatanganan petisi 50 sebagai sikapnya yang kritis terhadap kebijakan Orde Baru. Kemudian bisa dilanjut lagi, Mas Aul, silakan. Ya, terima kasih Mas Fadli.
Menurut saya, Jenderal Hugeng menerapkan sikap kolaboratif yang ditunjukkan dengan beliau bekerja sama dengan Kepolisian Internasional yang diwujudkan dengan terbentuknya Sekretariat NCB Interpol di Jakarta. Selanjutnya, Mas Willy, silakan. Terima kasih Mas Saul. Menurut saya, nilai yang saya dapat dari Bapak Hugeng Iman Santoso itu nilai akuntabel. Kenapa? Karena dia sebagai seorang Kapolri loh. Dia tidak menyalahgunakan wewenangnya. Dia tetap humble dan sederhana. Mungkin untuk selanjutnya Mbak Asri bisa menambahkan. Silakan Mbak. Terima kasih Mas Willy. Untuk yang saya tangkap dari video tadi adalah nilai harmonis. Beliau menerapkan sikap pelayanan tanpa peduli status sosial. Buktinya beliau langsung turun ke jalan, berinteraksi dengan tukang becak dan lain sebagainya. Karena sikapnya itu, citra institusi polisi yang menyeramkan bisa berkurang gitu, bisa hilang dari pandangan kita. Mungkin selanjutnya Mbak Pinta. Thank you Mbak Asri. Nah, dari video tersebut kita punya dua sikap ya, nilai kompeten. Itu yang pertama, kemampuannya dibuktikan dengan berbagai prestasi jabatan yang terimanya. Mulai dari Kepala Jabatan Migrasi, Menteri Iuran Negara yang saat ini Menteri Keuangan, Deputi Komando, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Kepolisian. Nah, sikap yang kedua yaitu beliau mampu membongkar kehidupan mobil yang melibatkan tokoh penting di negara kita saat itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Dimas. Ya, terima kasih Mbak Pinta. Menurut saya, seorang Jenderal Bintang 4 yang turun langsung ke jalan untuk mengatur lalu lintas, serta mampu mengungkapkan kasus-kasus besar, merupakan implementasi dari nilai berorientasi pelayanan. Ya, silakan Mas Leo. Menurut Mas Leo gimana? Ya, nilai yang saya dapat dari Jenderal Hugeng Imam Santoso ini dalam nilai berakhlak itu adalah adaptif, di mana Jenderal Hugeng melakukan pembaruan struktur organisasi polisi sehingga lepas dari kesatuan angkatan bersenjata dan menjadi Polri, serta mencetuskan kebijakan memakai helm dalam berlalu lintas. Oke, saya kembalikan ke Mbak Ita. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau memaparkan. Kesimpulannya, Hugeng Iman Santoso sudah sangat menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupannya. Harapannya semoga kita semua dapat meneladani nilai berakhlak yang sudah dipegang teguh oleh Hugeng Iman Santoso. Oke, kita tutup podcast hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian video kelompok kami. Untuk video lengkap Jenderal Hugeng dapat disaksikan melalui link di deskripsi.